Ya. Terkait hukum tadi, bagaimana dengan hukum yang belum diterapkan di Indonesia, misalnya kayak SOS, apa sikap kita? Yang jelas kita tidak berdosa. Yang jelas kita tidak berdosa. Yang berdosa ya tentu penguasa, presiden tentunya, yang nomor satu ya kan, atau mungkin DPR, orang-orang yang bikin keputusan ya. Kita tidak berdosa, karena tentu kita tidak menolak, kecuali kita menolak, oh apa itu kisos kejam, berarti Tuhan itu kejam gitu. Yang tidak kejam itu hukuman dari Amerika, PBB, Eropa, itu bagus. Kalau hukuman dari Tuhan itu kejam, bengis. Ini kalimat kufur ini. Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Ya. Dan dalam masalah kisos ini, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dengan adanya kisos muncul kehidupan. Kalau orang kafir mengatakan kisos itu muncul kematian. Misalnya ada pembunuhan 5, karena di kisos berarti jadi 10. Kisos itu kan bunuh balas bunuh. Ada pembunuhan 10, dengan adanya kisos jadi 20. Itu akal cekak orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang Eropa, Amerika, PBB. Adapun Al-Quran mengatakan justru dengan kisos akan muncul kehidupan, bukan kematian. Dan sudah terbukti. Yang ngomong mereka sendiri, kriminolog Amerika atau mana gitu kan, ketika dia menyelidiki dunia-dunia itu tentang kejahatan, negara yang paling banyak pembunuhan adalah Amerika. Setiap menit ada berapa pembunuhan gitu. Dan negara yang paling sedikit, bukan nggak ada ya, ada, tapi paling sedikit di muka bumi, mana? Saudi. Karena Saudi menerapkan kisos. Ya, karena orang yang emosi, dendam, mau membunuh, ingat kisos ini, mungkin mikir 100 kali, 1000 kali. Ya, beda dengan cuma 20 tahun ini. Belum dipotong remisi, ya, nanti 17 Agustus. Nanti ada pengajuan ampunan sama presiden, kelakuan baik begini begitu ya. Maka tidak takut membunuh. Wallahu a'lam. Kadang-kadang saya lupa menghadirkan niat dalam hati dikala sholat tahiyatul masjid atau qobliyah subuh. Apakah saya terkena was-was? Ya, ini pelajaran bagi kita ya, bahwa walaupun kita tidak baca usolli karena usolli bid'ah ya, tetapkan dalam diri kita, ini mau qobliyah subuh apa tahiyatul masjid. Jika antum tahu tentang hadis tadi, tentu antum akan meniatkan qobliyah subuh, bukan tahiyatul masjid. Ya. Dan tahiyatul masjid itu memang tidak usah, tidak perlu. Kecuali mau duduk. Gitu. Misalnya antum mau kajian di masjid jam 10 pagi. Nah, kan langsung duduk dengerin kajian. Nah, jangan. Sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid gitu. Adapun antum datang ke masjid langsung qobliyah subuh, langsung sholat subuh, langsung sholat duhur, langsung sholat asar, perlukah tahiyatul masjid dulu? Tidak perlu. Tidak perlu. Mana dalil? Rasulullah ketika mau mengimami langsung, nggak ada riwayat Nabi, ntar dulu, jangan komat dulu, aku mau tahiyatul masjid dulu. Nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi tahiyatul masjid itu untuk orang yang mau duduk gitu.
Kalau mau sholat, ya nggak perlu tahiyatul masjid lagi. Mungkinkah ada hadis sahih tentang syariat yang tidak sempat dicatat oleh ulama? Kalau pertanyaannya mungkin, ya mungkin, tapi itu zaman ya. Tapi itu zaman. Artinya hadis tentang innal hamdalillah itu kan 100 tahun, 200 tahun yang lalu seolah hilang. Kemudian dimunculkan oleh Syekh Albani. Gitu ya. Ini contoh-contoh. Kalau hilang semuanya sepanjang zaman dari Nabi wafat, udah langsung hilang sampai sekarang, insya Allah Allah menjaga syariat ini. Artinya diketahui oleh generasi ini, tidak diketahui oleh generasi yang sebelah sini. Bahwa sunnah semakin lama semakin hilang, jelas. Ketika kita sholat jenazah, setelah salam ada yang memimpin doa. Ini bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Karena di dalam sholat jenazah itu sudah ada doa, ya kan? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah nggak ada yang ngalahin lagi, itu doa itu luar biasa. Orang diajarkan oleh Nabi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa firlana wa lahu. Nggak ada yang ngalahin, sudah cukup. Maka yang dicontohkan oleh Nabi adalah begitu salam langsung mayat itu diangkat. Karena sunnah menyegerakan penguburan. Ketika sedang apa ucapan insya Allah dan biiznillah harus diucapkan. Ketika berjanji, ketika akan melakukan sesuatu, ya mirip-mirip insya Allah biiznillah, ya. Biasanya sudah terjadi ya biiznillah. Dengan izin Allah kita semua bisa ketemu di sini. Biiznillah dengan izin Allah kita semua bisa selesai bangun masjid ini, gitu. Anak saya kos karena kuliah di Bandung. Kalau dia lagi pulang ke rumah di Jakarta, apakah sholatnya di qashar? Iya, kalau memang di Bandung itu sudah mukim, biasanya 4 tahun 5 tahun kan mukim. Berarti ke Jakarta mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali, ya bisa qashar, ya. Sementara kan dia sudah mukim di sana, dan kita kan nggak tahu apakah balik lagi ke Jakarta untuk mukim di Jakarta atau langsung mukim di Bandung karena dapat kerjaan di Bandung, nikah dengan orang Bandung, kan kita nggak tahu, gitu. Kan sama saja kita merantau di Jakarta ini, berumah tangga di Jakarta ini, ketika kita pulang kampung ke Surabaya, ke Jogja, ke Wonogiri, kan qashar. Apa bedanya coba? Kan sama aja. Hanya perasaan saja, maka jangan pakai perasaan. Orang pulang ke rumah sendiri kan, orang tuanya. Ya apa bedanya ketika kita udah nikah? Emang ada dalil kalau belum nikah berarti belum safar? Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.